Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah keluarga, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 hingga 15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kami bersyukur boleh kembali menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami dengan topangan Roh Kudus. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Mampukan hamba-Mu sehingga kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu boleh nyata saat firman-Mu hadir. Ampuni dosa kami, dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius 23 ayat 13 hingga 15 mengatakan demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini berjudul Setia, Belajar, dan Taat Melakukan Firman. Kita pernah mendengar para ahli mengatakan bahwa pada saat ini dunia memerlukan adanya keteladanan. Di tengah kemajuan-kemajuan yang begitu pesat, namun ternyata ada ancaman besar bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu apa yang disebut dengan pemanasan global, yang terjadi akibat terjadinya kerusakan alam, yang mana dampaknya diprediksi akan lebih mengerikan dan menyengsarakan kehidupan umat manusia dibandingkan dampak akibat pandemi COVID-19 saat ini. Hanya keteladanan yang dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik. Bukan kata-kata tanpa tindakan yang nyata, karena orang lebih banyak bicara untuk memenuhi keinginan dan kepentingannya melalui pencitraan-pencitraan, atau yang kita kenal dengan istilah NATO, no action talk only. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah memberikan contoh di dalam pelayanannya yang hanya 3,5 tahun, begitu efektif sehingga diterima oleh banyak orang. Tidak hanya dengan berkata-kata, tapi juga tindakan nyata yang benar-benar membawa berkat, disertai dengan mujizat-mujizat, juga mengunjungi dan merangkul kaum lemah. Dan sebagai puncak keteladanannya, Yesus rela mengorbankan nyawanya melalui jalan salib dan kebangkitannya, sehingga sebagian besar umat
di dunia menjadi percaya kepada misinya, bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah di surga. Suatu survei menunjukkan 80% orang lebih percaya pada keteladanan dan hanya 20% percaya kepada kata-kata. Suatu data menunjukkan bahwa keteladanan Yesus melalui salib telah membuat separuh lebih umat manusia menjadi percaya kepada Dia dan menjadi pengikutnya sebagai orang Kristen. Dan itu semata terjadi karena karya Allah melalui keteladanan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ada catatan yang kurang menyenangkan, bahwa saat ini pengikut Kristus justru menurun jumlahnya dan diperkirakan akan terus menurun walaupun masih tetap menjadi umat pengikut Kristus yang terbesar di dunia. Apa penyebabnya? Apakah mungkin karena para pengikut Kristus sudah tidak bisa menunjukkan keteladanan yang sebenarnya tentang kasih Allah yang sudah dimiliki itu? Apa hanya bisa berkata-kata tanpa bisa menunjukkan kasih yang sudah diterima secara nyata, sehingga banyak orang yang berpaling darinya? Dan justru kecenderungan umat manusia banyak lari dan meninggalkan agama dan tidak mempercayai suatu aliran agama apapun, atau yang kita sebut dengan ateis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat mengajar di Bait Allah, Yesus mengatakan kepada banyak orang agar tidak terjebak pada kesalehan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Mereka fasih berbicara dan mengajar tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tidak ada keteladanan, dan mereka hanya menuntut penghargaan dan penghormatan dari banyak orang atas pengajaran mereka, tanpa peduli bahwa banyak orang justru akhirnya kehilangan kebenaran akan isi Taurat karena tidak memberi contoh dan keteladanan yang baik. Bagi Yesus, seluruh pengajaran mereka tentang hukum Taurat hanya meliputi ketaatan lahiriah, namun di hati mereka terkandung keangkuhan, iri hati, kebencian, dan keegoisan, sehingga kesalehan mereka hanya menjadi topeng yang menutupi kebobrokan mereka dan mengelabui orang banyak dengan doa yang panjang-panjang, taat memberi persepuluhan, puasa yang ketat, dan lain-lain kegiatan keagamaan lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasal 23 ayat 13 dan seterusnya, Yesus menelanjangi sikap dan perilaku ahli Taurat tersebut dengan 7 kali menyebutkan, celakalah kamu orang-orang munafik. Padahal mereka adalah golongan orang-orang terhormat, cendekiawan, dan punya kedudukan penting di majelis agama. Pada ayat yang ke-13, kita bisa saksikan bagaimana mereka menganggap diri sebagai orang yang paling tahu hukum Taurat, sehingga menganggap diri sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Padahal mereka sendiri tidak hidup dalam ketetapan hukum Allah, sehingga pengajaran mereka sulit dipahami. Sikap mereka itulah yang merintangi orang lain untuk taat pada kehendak firman Tuhan. Mereka dikatakan menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Pada ayat yang ke-14, Tuhan Yesus menggambarkan mereka bahwa mereka memanfaatkan orang-orang lemah seperti para janda untuk kepentingan mereka sendiri dengan merampas rumah dan harta benda mereka, berkedok doa yang panjang-panjang sehingga memberi kesan bahwa mereka adalah orang baik dan saleh. Mereka taat memberi persembahan, seharusnya mereka juga dengan sukacita melindungi dan menguatkan orang-orang lemah, tapi justru mereka mengabaikan hal yang paling terpenting di dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.
ada di ayat yang ke-23. Seharusnya justru mereka harus menjadi berkat, tapi sebaliknya malah membuat orang lain makin menderita. Terakhir pada ayat yang ke-15, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa mereka begitu gigih berusaha menjadikan orang percaya kepada ajaran agama Yahudi, membawa orang masuk ke bait Allah, namun tidak membawa orang kepada Allah. Bukannya menjadikan orang hidup semakin benar, tapi justru menjadi lebih jahat dan menjadi calon penghuni neraka. Mereka gigih menyesatkan dan menghancurkan orang lain dengan pengajaran yang tidak sejalan dengan perilaku. Mereka mengajarkan kebenaran dan menyerukan pertobatan, tapi perilaku mereka sendiri jauh dari pertobatan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sebagaimana tema setia belajar dan taat melakukan firman, hendaknya kehadiran kita sebagai orang percaya bisa menjadi berkat sehingga orang lain dapat berjumpa dan mengalami kasih Allah. Hendaklah kita terus setia belajar firman-Nya sehingga makin mengenal jalan-jalan Tuhan yang penuh berkat dan taat melakukan apa yang dikatakan firman-Nya sehingga kemuliaan-Nya selalu nyata. Jadikan hidup kita, baik kata dan perbuatan, selalu berpadanan dengan firman-Nya. Dunia menghendaki keteladanan, sebagaimana Tuhan Yesus sudah tunjukkan melalui jalan salib dan kebangkitan-Nya yang memberi berkat dan keselamatan bagi kita dan bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu boleh melawat kami. Terima kasih Engkau terus mengingatkan kami untuk kami setia pada iman kami. Kami rindu untuk terus Engkau bentuk sehingga kami senantiasa setia untuk belajar dan ada dalam ketaatan untuk melakukan firman-Mu yang boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami. Sehingga ada kesepadanan saat kami melangkah, berkata, berbuat, senantiasa memancarkan firman-Mu yang adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membawa dalam doa akan seluruh umat-Mu, jemaat GPIB Kasih Karunia Badung, Bali. Kami membawa mereka yang sedang dalam kondisi kurang sehat, dalam sakit, mohon pengasihan Tuhan. Secara khusus kami mendoakan untuk Ibu Deborah Bala yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuhnya. Kami percaya kuasa-Mu jauh mengatasi segalanya. Biarlah dengan dukungan doa kami, kuasa-Mu boleh nyata untuk menguatkan ibu kekasih. Dia boleh sabar menjalani masa sakit ini. Dia boleh menyerahkan sepenuhnya imannya kepada Tuhan bahwa Engkau akan berkarya. Engkau akan memberkati perawatan yang diberikan. Engkau memberi kekuatan baginya menjalani semuanya. Sehingga saatnya kuasa-Mu boleh nyata, sukacita menjadi bagiannya. Saat ibu kekasih boleh Engkau pulihkan, sembuh dan ada dalam sukacita bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga menaikkan doa syukur atas umat-Mu yang boleh bersukacita karena peristiwa ulang tahun, baik itu perkawinan maupun kelahiran. Engkau senantiasa memberkati di usia-usia berikutnya. Kami juga berdoa atas sukacita bagi umat-Mu karena berbagai hal yang mendapatkan pekerjaan, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya
yang membuat mereka ada dalam sukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB Kasih Karunia Badung, Bali, dengan seluruh program yang ada, yang sedang berjalan maupun yang sedang disusun. Tuhan memberkati sehingga melalui program ini semua ada dalam sukacita. Pelayan-pelayanmu, jemaatmu boleh mendukung sepenuhnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja dan menjadi berkat bagi umatmu. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Presiden dengan seluruh jajarannya. Engkau berkati seluruh warga bangsa kami, khususnya saat kami menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini. Sudah setahun lebih wabah ini melanda. Sudah begitu banyak penderitaan, kecemasan, korban yang ditimbulkan. Kami percaya Engkau mengasihi umat manusia, Engkau mengasihi umatmu, Engkau akan segera mengakhiri wabah ini. Engkau berkati proses vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah ini juga menjadi sarana dari Tuhan untuk masa pandemi ini boleh segera berakhir, umat manusia, umatmu boleh menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih takut akan Tuhan, kehidupan yang mengandalkan Tuhan, kehidupan yang setia melakukan firman-Mu, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Sepekan mendatang biarlah menjadi bagian kami, di mana sukacita dari Tuhan boleh mewarnai kehidupan kami. Kami ada dalam kesetiaan untuk terus selalu hidup mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui sikap hidup kami yang senantiasa ada dalam ketaatan untuk memuji memuliakan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa salah kami. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.